Stardew Valley udah pasti. Itu udah tahunan tuh. I've definitely played the standard farm before. I'm so excited. Oh yeah, she wants us to come to dinner. It should give you more money to sell to the merchant. All right. Hey, that was a little bizarre. Hi, Robin. Hello, you must be Markiplier Farmiplier. And then, where's my lazy fucking roommate? My lazy roommate, Krobus. Aku suka banget Stardew Valley. Let's go. Aku mati dan hidup di dalam Stardew Valley. Aku love Stardew Valley. Is this someone else's farm tonight? Eric Lawrence Baron, yang dikenal di dunia game sebagai Concert Ape, lahir pada 3 Desember 1987 di Los Angeles, California. Ia tumbuh besar di Auburn, Washington, sebuah kota kecil di pinggiran Seattle yang dikelilingi lembah dan ladang pertanian. Lingkungan itu banyak mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan sederhana dan alam. Keluarganya punya pengaruh besar. Ayahnya sosok logis dan teknis, memperkenalkan Eric kecil pada komputer sejak dini. Ibunya keturunan Jerman yang berasal dari kawasan Black Forest, membawa budaya masak dan tradisi memetik jamur di alam terbuka. Dua dunia ini, logika dan kehangatan, ngebentuk keseimbangan antara sisi teknis dan artistik dalam diri Eric. Dari sanalah lahir fondasi minatnya pada pemrograman, musik, dan seni visual. Setelah lulus SMA di Auburn, Eric melanjutkan kuliah di University of Washington, Tacoma, dan lulus tahun 2011 dengan gelar ilmu komputer. Tapi jauh sebelum itu, minatnya pada komputer udah muncul sejak kecil. Ia pernah bereksperimen dengan bahasa basic di komputer MS-DOS milik keluarganya. Bahkan ada cerita kecil, ayahnya pernah janji bakal kasih dia $5 kalau Eric bisa bikin program deret Fibonacci. Tapi waktu itu Eric coba nipu hasilnya dan gagal. Pengalaman lucu tapi berkesan yang bikin dia makin penasaran sama logika komputer. Di luar itu, Eric juga punya sisi seni yang kuat. Selama SMA, dia main gitar, bikin musik digital, dan gabung di beberapa band. Mulai dari band new metal sampai band pop eksperimental bernama Seventeen Colorful Feathers. Waktu masih aktif di band, Eric pernah bikin game kecil bergaya point and click ala LucasArts sebagai pelengkap album musik mereka. Itu bukan proyek besar, tapi justru jadi pengalaman pertamanya menciptakan game sendiri. Meski nggak punya latar belakang musik formal, lewat proyek itu dia mulai belajar cara ngolah suara digital. Kemampuan yang nantinya jadi pondasi untuk soundtrack Stardew Valley. Waktu SMA, Eric pernah kerja paruh waktu di Auntie Anne's toko pretzel di pusat pembelanjaan lokal. Saat suasana toko sepi, dia sering menggambar sketsa untuk mengisi waktu luang. Kebiasaan kecil itu justru melatih keterampilan visual yang nantinya kebawa ke pixel art. Di tempat kerja itulah Eric bertemu dengan Amber Hackman. Saat itu Amber baru aja lulus SMA dan baru mulai bekerja di sana. Sedangkan Eric sudah lebih dulu jadi karyawan sambil menjalani awal masa kuliahnya di University of Washington, Tacoma. Dari obrolan ringan di sela-sela membuat pretzel, mereka menyadari punya kesamaan, sama-sama menyukai game Harvest Moon Back to Nature. Dari situlah hubungan mereka mulai tumbuh. Mereka sering menghabiskan waktu sepulang kerja untuk main game bareng. Dan kebersamaan sederhana itu perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Meski kesibukan meningkat setelah Eric mulai kuliah, keduanya tetap dekat. Eric bahkan mengantar Amber ke kampus sebelum berangkat kerja. Sejak awal, hubungan mereka dibangun di atas hal-hal sederhana, saling mendukung di tengah rutinitas sehari-hari. Setelah lulus tahun 2011, Eric masuk ke masa yang sulit. Meski punya gelar ilmu komputer, dia kesulitan banget cari kerja di bidang teknologi. Buat bertahan, dia tinggal di basement rumah orang tuanya di Seattle. Malamnya, kerja paruh waktu sebagai user di Paramount Theater. Kerjaan yang gajinya kecil tapi cukup buat bantu biaya hidup seadanya. Di saat itu, Amber masih kuliah, tapi dia juga kerja 2 pekerjaan sekaligus. Jadi caregiver di hari kerja dan barista di akhir pekan. Setelah beberapa waktu, mereka pindah dari rumah orang tua Eric ke apartemen kecil di Capitol Hill, Seattle.
hidup mereka sederhana banget, gak ada hiburan mahal, gak ada rencana besar, cuman makan seadanya dan berjuang bareng. Dari rasa frustasi karena susah dapat kerja dan karena game Harvest Moon yang makin kehilangan pesonanya, Eric mulai berpikir, gimana kalau aku bikin versi yang lebih baik? Awalnya cuma buat latihan, nambah portofolio biar ada yang bisa dia tunjukin ke calon perusahaan. Tapi semakin dikejar, proyek kecil itu berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Game itu awalnya bernama Sprout Valley, terinspirasi dari Harvest Moon, Animal Crossing, Rune Factory, Minecraft, dan Terraria. Dia pengen bikin game farming simulator yang lebih bebas, lebih manusiawi, dan punya kedalaman emosional. Eric kerjakan semuanya sendiri, coding, desain, gambar, musik, bahkan tulis dialog. Dia kerja 10-15 jam sehari selama hampir 5 tahun. Dalam wawancara, dia bilang, aku sering merasa gamenya membosankan dan gak akan menarik siapapun. Tapi aku tahu kalau aku terus berusaha, hasilnya akan membaik. Selama masa itu, Amber jadi tulang punggung. Dia yang nanggung sebagian besar biaya hidup mereka. 2 pekerjaan dijalani bersamaan, bahkan saat masih kuliah. Amber ngaku, ketika kami masih tinggal di rumah orang tua Eric, itu nggak terlalu sulit. Tapi waktu pindah ke Seattle, semua jadi nyata. Aku harus benar-benar mendukungnya. Eric sendiri kerja paruh waktu di malam hari, di teater. Tapi sebagian besar waktunya buat ngoding. Mereka jarang punya waktu bareng. Amber cerita ke GQ tahun 2018, dia akan bekerja sampai jam 11.30 malam. Aku bilang, hey, kamu harus turun dari komputer. Kita harus makan, kita harus nonton Star Trek. Meski begitu, Amber gak pernah kehilangan keyakinannya. Dia gak yakin game itu bakalan sukses, tapi dia percaya sama Eric, sama ketulusan dan kerja kerasnya. Hubungan mereka gak selalu seimbang secara finansial, tapi mereka bikin itu berhasil. Amber bilang, dia kerja begitu keras sampai mustahil buat frustasi. Dukungan itu bukan cuma uang, tapi juga kesabaran. Amber jadi satu-satunya orang yang ngerti tekanan mental Eric. Dari rasa bosan, ragu, sampai perasaan, apakah aku buang-buang waktu hidupku? Eric bahkan sempat merasa malu harus meyakinkan keluarga bahwa mimpinya bukan hal gila. Tapi Amber tetap di sana, percaya dan bertahan. Setiap perubahan kecil di kode bisa bikin satu sistem lain rusak. Dia ngulang ratusan kali, kadang sampai larut malam. Rasa jenuh dan isolasi mulai jadi teman sehari-hari. Secara sosial, Eric nyaris nggak punya kehidupan. Keluar rumah cuman buat belanja bahan makan, olahraga di basement, atau nganter Amber. Amber sering maksa dia berhenti kerja sebentar buat makan bareng, biar nggak kebablasan. Tapi buat Eric, semua itu harga yang harus dibayar demi kebebasan berkarya. Dia pernah bilang, aku takut terjebak di kubikel dan ngoding sesuatu yang gak aku peduli. Aku cuma pengen kebebasan buat bikin sesuatu yang aku cintai. Setelah hampir 5 tahun kerja keras, Stardew Valley akhirnya dirilis di PC pada 26 Februari 2016. Dalam 2 minggu, game ini terjual lebih dari 425.000 kopi. 2 bulan kemudian tembus 1 juta kopi. Dan di akhir tahun 2024, lebih dari 41 juta kopi di seluruh platform. Pendapatan kotor diperkirakan melampaui 518 juta dolar atau sekitar 8,28 triliun rupiah di tahun 2025. Kekayaan pribadi Eric sekitar 45 juta dolar atau setara dengan 720 miliar rupiah. Tapi yang menarik, ia tetap hidup sederhana, masih tinggal di Green Lake, Seattle bersama Amber dan teman sekamar mereka. Saat Stardew Valley masuk nominasi Golden Joystick Award 2016, mereka tidak berpesta besar. Mereka hanya liburan kecil ke Irlandia, satu-satunya bentuk kemewahan yang mereka izinkan untuk diri mereka sendiri. Dan mungkin justru di situ letak keajaibannya. Kesuksesan Stardew Valley tidak lahir dari kampanye marketing besar, tapi dari kejujuran dan keaslian visi satu orang, Eric Baron. Pemain bisa merasakannya. Game ini dibuat sendirian, segala aspek, semua hasil tangannya sendiri. Itu memberi nuansa personal dan tulus, sesuatu yang jarang kita temui di game modern. Gameplaynya sederhana, tapi bermakna. Kelihatannya hanya simulasi bertani biasa, tapi di balik itu, pemain membangun kehidupan, bersosialisasi, menjelajah, menikah, dan membentuk komunitas.
Kebebasan dan ritme yang damai membuat orang betah berjam-jam. Saat pasar dipenuhi game kompetitif dan penuh tekanan, Stardew Valley hadir di waktu yang tepat. Ia menawarkan pelarian yang menenangkan dan tanpa disadari menjadi simbol dari fenomena cozy game. Meski begitu, Eric tetap mempromosikan gamenya lewat internet dan media sosial, tapi bukan dengan gaya marketing konvensional. Ia membangun hubungan langsung dengan komunitas gamer lewat forum seperti Reddit, Chunklefish, dan berbagi update rutin di Twitter. Efek viral itu tumbuh sendiri karena orang-orang merasa game ini dibuat dari hati. Dari sana, komunitasnya berkembang secara alami, tanpa iklan besar, tanpa tim promosi, hanya rasa suka yang menular. Pemain saling merekomendasikan, menulis ulasan, dan membuat ribuan mod. Word of mouth jadi kekuatan utama, sesuatu yang tak bisa dibeli. Selain karena menghargai kreativitas komunitas, Eric juga punya alasan pribadi kenapa Stardew Valley bisa dimodifikasi. Ia ingin game ini terus hidup, bahkan tanpa dirinya. Eric sadar, sebagai pengembang tunggal, waktu dan tenaganya terbatas. Karena itu, ia membuka ruang bagi pemain untuk berkreasi. Dengan modding, dunia Stardew Valley bisa tumbuh dan berevolusi, bahkan melebihi apa yang awalnya ia bayangkan. Itu bukan lagi sekedar proyek pribadi, tapi dunia yang hidup berkat komunitasnya. Dan Eric tak berhenti di situ. Ia terus merilis pembaruan gratis, mendengar masukan pemain, dan membawa Stardew Valley ke berbagai platform. Itulah alasan kenapa game kecil ini bisa bertahan dan terus tumbuh hingga hari ini. Kesuksesan finansial besar gak bikin Eric berubah banyak, malah sebaliknya. Dia makin sadar apa artinya kebebasan sesungguhnya. Buat dia, uang bukan tujuan. Dia cuma pengen terus menciptakan tanpa tekanan. Dia pernah berjanji gak akan pernah bikin DLC atau update berbayar seumur hidupnya. Selama aku masih bisa menciptakan sesuatu yang berarti bagi orang lain, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Dia terus mendukung komunitas modding, bahkan ngerilis Stardew Valley board game dalam jumlah terbatas. Bukan buat komersial, tapi karena pengen pemain ngerasain koneksi lebih dalam dengan karyanya. Sekarang, Eric lagi ngerjain proyek barunya, Haunted Chocolatier. Katanya, kalau Stardew Valley tentang dunia nyata dan pertanian, maka Haunted Chocolatier adalah dunia fantasi tentang misteri dan keajaiban. Game ini simbol dari perjalanannya sebagai manusia, dari perjalanan hidup menuju pencarian makna. Eric Baron bukan cuma cerita tentang kesuksesan seorang developer indie. Ini cerita tentang dua orang, Eric dan Amber, yang bertahan di tengah ketidakpastian. Percaya satu sama lain ketika nggak ada jaminan apapun. Dari basement gelap di Seattle, mereka buktiin kalau kerja keras, cinta, dan kesetiaan bisa nyiptain sesuatu yang nyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Dan mungkin itu inti dari Stardew Valley itu sendiri. Bahwa kehidupan sederhana dengan orang yang tulus di samping kita bisa jadi dunia yang paling indah.